Di Indonesia, ternyata ada beberapa kampung yang mayoritas diisi oleh kaum perempuan yang berstatus janda. Mereka para janda hidup berdampingan di sebuah kampung saling menguatkan karena persamaan nasib ditinggal suami, baik itu karena perceraian atau dipisahkan oleh maut. Namun, ternyata keberadaan kampung janda ini menjadi daya tarik tersendiri, apalagi bagi kaum pria yang tak jarang dengan sengaja mendatangi kampung janda. Setiap kampung memiliki cerita yang berbeda hingga membuat para perempuannya banyak yang berstatus janda. Namun uniknya di salah satu kampung ada yang dikenal sebagai kampung janda musiman. Nah, agar tak penasaran, langsung saja simak ulasan 5 kampung janda yang ada di Indonesia. Kampung Batuah. Kampung Batuah adalah sebuah kampung yang penduduknya mayoritas berstatus janda ini terletak di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menariknya, sekitar 90% penduduk wanita di kampung ini menyandang status janda. Kebanyakan dari mereka menyandang status janda karena suaminya meninggal dunia. Di kampung Batuah umumnya, para wanita menikah dengan pria yang usianya terpaut jauh lebih tua. Jarang sekali para wanita di kampung Batuah yang berstatus janda memutuskan untuk menikah lagi. Mereka lebih memilih hidup sendiri dan menggantikan peran suami untuk mencari nafkah. Desa Ciburayut. Desa Ciburayut yang berada di Bogor memang sudah dikenal sebagai kampung janda. Penyebabnya karena hampir setiap hari selalu ada suami yang meninggal dunia. Para pria di desa Ciburayut mayoritas berprofesi sebagai penambang pasir dan tak sedikit di antaranya yang tewas akibat kecelakaan kerja seperti tertimbun pasir longsor. Menurut data yang tercatat, di desa Ciburayut terdapat 30 wanita berstatus janda yang berusia mulai dari 14 sampai 70 tahun. Selain karena faktor kecelakaan, banyaknya wanita berstatus janda di desa Ciburayut juga dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan. Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sementara terpangkut jauh dengan usia suaminya. Komplek Arbain. Sebuah komplek perumahan umumnya bebas ditinggal oleh siapa saja, baik yang sudah berpasangan ataupun yang masih melajang. Namun berbeda dengan komplek Arbain di Pasuruan, Jawa Timur yang semuanya diisi oleh perempuan yang menyandang status janda. Di komplek ini terdapat 40 rumah yang ternyata bebas biaya sewa rumah. Bagi yang ingin menjadi warga komplek Arbain harus menyertakan surat cerai atau akte kematian suami. Di Komplek Arbain menerapkan peraturan yang cukup ketat bahwasannya penghuni dilarang pulang lebih dari jam 10 malam dan tidak boleh menerima tamu pria kecuali ada tetangga yang menemani. Ternyata Komplek Arbain didirikan oleh seorang pria asal Pasuruan bernama Hanif Kamaludin. Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan. Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai kampung janda. Menurut keterangan Darmayanti, warga setempat bahwa hampir separuh warga desa di Padukuhan Kalangbangi Wetan adalah janda. Darmayanti menjelaskan bahwa para wanita yang ada di Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan berstatus janda akibat perceraian suami meninggal dan ditinggal suami tanpa kabar. Bahkan, masjid di kampung tersebut tak bisa dipakai sholat Jumat karena jumlah pria di sana tak lebih dari 40 orang saja. Para perempuan di kampung tersebut juga sudah bisa ikut kerja bakti seperti membuat jalan raya dan lain-lain.
Desa Losari. Desa Losari berada di Kecamatan Rembang yang letaknya sekitar 30 km dari pusat kota Purbalingga. Desa Losari dikenal dengan sebuah kampung janda. Namun uniknya, desa tersebut dikenal sebagai kampung janda bukan karena para wanitanya yang dicerai atau suaminya meninggal dunia. Status janda para wanita di Desa Losari adalah janda musiman. Maksudnya, mereka ditinggal suami masing-masing dalam jangka waktu tertentu karena merantau keluar Jawa. Nah, itulah 5 kampung janda yang ada di Indonesia.